Kedua muatan bergerak saling mendekat karena gaya tarik Coulomb. Ya. Ketika mereka bertumbukan, bagaimanakah besar energi kinetik keduanya? Ini berarti kalian ingat di fisika 1 ya. Bisa bayangkan dua muatan berjarak satu sama lain, kemudian dilepas, yang satu minus, yang satu positif, maka akan terjadi tarik menarik. Nah, kalau lihat dari muatannya sama, tetapi masanya berbeda. Masanya yang proton itu adalah lebih besar daripada yang elektron. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka bertumbukan, bagaimanakah besar energi kinetik keduanya? Silahkan untuk dijawab. Ya. Saya berikan clue-nya. Tadi alat bantunya adalah muatannya sama, tetapi massa proton lebih besar dari massa elektron. Kemudian yang tanya adalah energi kinetiknya. Kita tahu bab keempat usaha dan energi. Kalau benda mendapatkan gaya, dia bergerak sepanjang jarak X gitu ya. Usaha adalah F kalikan X. Usaha yang diberikan oleh gaya yang bukan benda bergeser atau benda X itu dipakai untuk mengubah energi kinetik. Nah, energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Pertanyaannya, ketika mereka bertumbukan, bagaimanakah besar energi kinetik keduanya? Silahkan, saya tunggu 3 menit. Belum masuk ke bab yang materi berikutnya, medan listrik. Kalau ini jawabannya adalah disediakan ya. Energi kinetik elektron lebih besar daripada energi kinetik proton. Lebih kecil daripada energi kinetik proton sama. Analisa seperti tadi. Ada clue-nya ya. Sudah? Jawabannya apa? Ada yang punya jawaban? Silakan. Saya izin mau menjawab, Pak. Silakan. Kalau menurut saya jawabannya itu yang B, Pak. Yang B gimana? Energi kinetik elektron lebih kecil daripada energi kinetik proton. Alasannya? Alasannya karena menurut clue tadi kan proton masanya lebih besar, dan karena energi kinetik itu setengah massa kali kecepatan kuadrat, maka otomatis massa yang lebih besar akan memiliki energi kinetik yang lebih besar. Menurut saya gitu, Pak. Oke, Ilham ya. Ada yang lain yang berbeda? Gak usah takut. Silakan. Harus punya ide, punya pilihan, tapi punya alasan ya. Silakan. Semua sama atau ada yang berbeda? Gak usah takut. Yuk,
Ini ada mesin ya. Ada mesin ini ya. Iya Pak, ada Pak. Ayo yang mesin. Wakil dari mesin. Mesin sama lupa karena banyak kelas sih saya. Ini mesin sama apa? Jurusan apa? Matematika. Ya. Iya Pak, matematika Pak. Terus sama aktuaria, bukan? Informatika. Matematika sama satu lagi. Ayo matematik. Wakil. Loh. Oke. Sekarang kita lihat ya. Tadi proton dan elektron berjarak satu sama lain. Karena muatannya berbeda jenis, tapi nilai muatannya sama. Maka proton dan elektron akan mengalami gaya yang besarnya sama enggak? F itu kan K bisa 2 per R kuadrat ya. Oke. Tuh, nggak ada respon, Rek. Iya, Pak. Izin menjawab Pak. Ya. Kalau dari rumusannya berarti dari rumus gaya itu sama berarti Pak, karena ada muatan 1 dan muatan 2. Ya, jadi asumsinya pada saat dilepas, jaraknya kan tetap, jaraknya R. Tapi muatannya sama, satu sama lain kan sama ya. Jadi elektron dan proton mengalami gaya yang besarnya saat awal. Sama kan? Iya Sama. Pak. Kemudian benda massa kena dorongan atau kena tarikan gaya F, sehingga dia menyebabkan berpindah, bergerak ke satu sama lain. Kan menempuh jarak X gitu ya. Nah, V usaha itu adalah F kali K. Itu dipakai untuk merubah energi kinetik jika diasumsinya dia berada pada ketinggian yang sama. Ya. Tapi kalau ketinggiannya berbeda, maka usaha dipakai untuk merubah energi potensial plus energi kinetik. Jadi, pada elektron mendapatkan gaya F yang sama besar, nah itu dirubah untuk merubah energi gerak, merubah energi kinetik. Gayanya sama, tapi masanya berbeda. Protonnya lebih besar daripada elektron. Massa dengan kecepatan itu sebanding atau berbanding terbalik? Yo. Berbanding terbalik Pak. Berbanding terbalik. Berarti kalau proton masanya besar, kecepatannya gimana? Kecil, Pak. Lebih kecil. Kalau kecepatan lebih kecil, berarti energi kinetik yang dimiliki proton lebih kecil daripada yang dimiliki oleh elektron. Dengan demikian, jawabannya yang mana? Yang A. Yang A. Ya, jadi yang A. Itu ya. Jadi soal semacam ini nanti diberikan untuk evaluasi, ya, tidak melulu dengan menggunakan rumus, masukkan data, selesai. Itu analisanya. Soalnya semacam ini. Nah, pola berpikir mahasiswa teknik yang dihadapkan suatu permasalahan tidak serta-merta langsung memasukkan data ke rumus, tetapi harus menganalisa dulu persoalan tersebut. Permasalahan bagaimana, kemudian dipilih alat apa yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut. Alat di sini sementara adalah menggunakan rumus, tetapi nanti pada dunia kerja atau di praktikum menyelesaikan masalah berarti kan memilah permasalahan,
mengumpulkan data menggunakan alat. Nah, alat yang tepat apa? Nah, keluarannya, hasilnya dibatasi dengan waktu penyelesaian dan kualitas pekerjaan. Itu sebenarnya dibangun ke sana, tidak hanya lulus karena teoritis di kelas untuk kuliah. Ya. Kalau ini sudah terbiasa, nanti pada saat kamu lulus dari S1, sarjana teknik dari ITS, dihadapkan dunia permasalahan di dunia kerja sudah biasa. Memang levelnya untuk S1 khususnya di situ, bukan lagi sebagai tenaga teknik. Dan ini adalah mungkin yang diisi oleh SMK, SMA, SMP, atau di D3. Oke, selanjutnya itu nanti saya latihan di beberapa soal, nanti saya share aja, saya share di WA mana soal-soal yang bisa dikerjakan dulu ya. Kemudian medan listrik, ya, medan listrik. Medan listrik tadi, ya, kalau diasumsikan di sini ada muatan Q1. Apa yang maksud medan listrik? Yaitu ruang di sekitar muatan, di mana pada saat muatan lain yang berada di ruang tersebut, dia mengalami gaya listrik. Gaya listrik bisa gaya tarik, bisa gaya tolak. Itu yang maksud dengan medan listrik. Kalau digambarkan di sini, muatan Q1, maka di sekitarnya ini ruang. Kenapa saya berikan pengertian ruang? Karena kita sudah terbiasa berada di koordinat kartesian sub 3 dimensi XY. Nah, kemudian ada muatan lain Q2. Q2 kalau berada misalkan di gambar di sini, maka dia akan mengalami gaya interaksi dengan Q1. Berarti Q1 acuannya, ya, Q1 adalah yang mempunyai medan listrik. Tapi kalau yang Q2 digambarkan semacam ini adalah yang mengalami gaya karena pengaruh medan listrik yang dimiliki oleh Q1. Itulah maksud dengan medan listrik. Nah, secara formula matematis bisa dihitung dengan bahwa medan listrik itu E sama dengan gaya yang dialami muatan Q1 per Q2. Atau F sama dengan Q2 kalikan medan listrik. Secara umum, kalau gaya listrik adalah perkalian muatan dengan medan listrik yang mempengaruhi muatan tersebut. Coba cek. Sebaliknya, kalau misalkan di sini adalah gaya yang dialami oleh muatan pertama karena medan listrik Q2, F12, berarti di sini sama dengan Q1 E12. Medan listrik juga besaran vektor. Maka penyelesaiannya serupa dengan gaya listriknya. Jika medan listrik yang dialami oleh sebuah muatan lebih dari 1, maka resultannya ya menggunakan cara-cara operasi vektor, penjumlahan dan pengurangan. Ini oleh muatan gede. Kalau muatan Q2 dipengaruhi oleh Q1, bagaimana kalau Q2 ini mengalami pengaruh medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q1, Q2, Q5 dan seterusnya? Ya otomatis dia mendapatkan E1, E2, E3 dan sebagainya, berarti totalnya harus di resultan. Nah, formula matematisnya pembahasan. Jadi kelihatannya sederhana, ya, F sama dengan Q kalikan E.
Tapi ini harus kamu perhatikan betul bahwa Qi di sini, Qi yang mengalami pengaruh medan listrik yang dihasilkan oleh Qi1. Ya. Hati-hati di sini. Jadi medan listrik adalah gaya dibagi muatan yang mengalami pengaruh medan listrik tersebut. Q1 yang menghasilkan medan listrik, Q2 katanya adalah yang mengalami pengaruh medan listrik. Sebaliknya, kalau medan listrik yang dialami oleh Q1 berarti E12 ya, ini sama dengan F12 per Q1. Tergantung mana acuan yang kita jadikan sebagai objek. Oke. Nah, sebuah muatan dihasilkan oleh Faraday, medan listrik bisa digambarkan sebuah garis maya, ya, garis maya ke segala arah pada 3 dimensi atau dalam ruang. Sehingga kalau ada muatan lain berada dalam medan tersebut, maka dia akan mengalami gaya. Ini digambarkan ya tanda-tanda panah ini, ya tanda-tanda panah. Kalau muatannya yang menghasilkan medan listrik adalah muatan positif, di sini muatan positif gayanya adalah menjauhi, tapi kalau di sini negatif dia akan tertarik ke sana. Nah, garis medan listrik itu disimbolkan, bisa digambarkan dengan garis gaya listrik. Kalau muatannya positif, arah medan listriknya adalah menjauhi, tapi kalau muatan negatif justru mengarah medan yang menghasilkannya. Ya. Nih, ya. Arah medan listrik sebuah vektor digambarkan jika muatan yang menghasilkan medan listrik itu adalah positif, maka arah medan listriknya yaitu menjauhi muatannya. Tetapi kalau muatan negatif yang menghasilkan medan listrik, arah medan listriknya menuju muatan tersebut. Sehingga kalau di sini plus minus bisa tergambarkan semacam ini. Ya, macam. Nah, arah medan listrik ini kalau misalkan ada jaringan sutet, ya, saluran ekstra tinggi, ya, tegangan ekstra tinggi, sutet, gitu ya. Biasa kalau kita berada di jalan, kemudian ada jaringan kabel listrik, kemudian ada gaduh, tulisannya adalah sutet, gitu ya. Itu yang maksud adalah saluran tegangan ekstra tinggi. Berarti di situ ada kabel dialiri arus listrik. Jadi di situ ada muatan-muatan listrik yang bergerak. Ya, nanti kita bahas di bab yang kedua sebenarnya. Tapi hanya menggambarkan kalau satu muatan saja menghasilkan medan listrik. Bagaimana kalau banyak muatan yang berada di kabel tersebut? Makanya kabel PLN itu biasanya diberi jarak. Ya, jarak di bawahnya tidak ada rumah atau hunian oleh masyarakat. Biasanya hanya di taman, gitu ya, ruang terbuka. Karena ada kabel, pasti ada aliran listrik, di sekitarnya ada medan listrik. Kalau ini ditempati, mesti ada terasa panas, ya, pengaruhnya sana. Karena kita sebagai manusia di dalam tubuh kita ada muatan listrik juga, itu muatan negatif dan positif, ya, tentang proton di tubuh kita. Oke. Medan listrik oleh sebuah muatan titik merupakan besaran vektor. Ini tadi bahwa E itu sama dengan F per Q. Q di sini adalah muatan yang mengalami gaya. Q
H0 adalah muatan yang mengalami pengaruh medan listrik. Jika ada gaya listrik yang bekerja pada suatu objek yang memiliki muatan H0, maka medan listrik pada tersebut bisa dihitung dengan E sama dengan F per Q. F-nya adalah K Q0 dikalikan dengan Q yang lain per R. Ini kelihatannya sederhana, tapi harus dipahami betul. Ya. Q di bawah ini adalah muatan yang mengalami pengaruh medan listrik yang disebutkan muatan lain. Contohnya jika nyimpan berkolom. Ya. Arah medan listriknya dituliskan atau dinyatakan yang disebut sebagai garis gaya listrik. Kalau muatan positif, arah medan listriknya menjauhi. Kalau muatan negatif, justru menuju muatan yang menghasilkan medan listrik. Oke. Karena merupakan besaran vektor, untuk menyelesaikannya, jika muatan yang menghasilkan medan listrik lebih dari 1, maka akan muncul E1, E2, E3, dan seterusnya. Maka totalnya harus diselesaikan dengan resultan secara vektor satuan. Ya, vektor satuan. K per R kuadrat vektor satuan. Hi di sini dengan H0 namanya muatan tetapi beda pengertian. Kalau Hi ini itu adalah yang menghasilkan medan listrik, tapi kalau H0 yang mengalami pengaruh medan listrik. Ya, ini vektor satuan adalah vektor dibagi besarnya. Dengan demikian R pangkat 3. Ya, silakan ditindaklanjuti. Itu kalau muatan yang menghasilkan muatan titik. Ini tadi jika yang menghasilkan medan listrik lebih dari 1 muatan, maka sigma E-nya adalah sigma E1 tambah E2 tambah E3 dan sebagainya. Sebagaimana gaya listrik, jika ada beberapa objek pemuatan, medan listrik totalnya pada suatu titik akibat muatan tersebut merupakan jumlah vektor dan medan listrik setiap muatan. Ya. Jadi pemahaman semacam ini. Ya, kita tinggal ikuti saja, hati-hati. Oke, sekilas sebagai gambaran saja. Contoh, muatan Q1 sampai 4 terletak pada titik kubus seperti gambar dengan sisi A. A-nya 1 meter, Q1 Q3 plus 1 nanocoulomb, nano 9, Q2-nya Q4 tandanya minus. Ya. Itu medan listrik di titik P di ujung di sini. Berarti tandai saja dulu. Ya, tandai saja dulu. Kalau misalkan Q1, Q3, ini Q1, ini adalah Q3, ini Q2, ini Q4, 1, 2, 3, 4. Kemudian cari jarak RB1, RB2, RB3, RB4. Ya. E-nya, berarti di sini ada EB1, EB2, EB3, EB4. Oh, ya. Jumlah medan listrik di titik P. Posisinya dicari dulu, ya. RB1 berarti diagonal sisi depan. RB2 diagonal luar. RB3 diagonal sisi sebelah kanan. RB4 adalah jarak sisinya, pandang sisi. Silahkan bisa digambarkan. Ya. Jadi yang penggambaran bahwa kalau pada sebuah titik dipengaruhi medan listrik oleh 4 muatan titik lain, ya kita tinggal meresultasikan menjumlahkan saja. Hati-hati di sini. Itu. Tadi ya, tanda H0 diikut sertakan. Jadi kalau H0-nya minus,
K. Nanti di sini adalah minus. Nah, kalau pada soal tadi, ya, kebetulan di sini adalah B1 dan seterusnya, bahwa EB1, berarti EB1 tinggal masukkan, ya, dan listrik di titik. Oke. Kemudian salah satu aplikasi bahwa muatan listrik yang mendapatkan gaya, ya, gaya listrik, ya, dia akan mengalami bergerak. Setelah kita bisa melihat monitor HP kita, laptop kita, monitor televisi kita, dan seterusnya yang memberikan suatu gambar, ya, itu adalah akibat dari adanya partikel bermuatan listrik yang kita letakkan dalam medan listrik. Ya. Partikel bermuatan dalam medan listrik merasakan suatu gaya listrik tadi. Ya. Di pengaruh medan listrik, pasti dia mendapatkan gaya. Muatan punya massa. Gaya pada massa memberikan pada massa, maka dia akan bergerak sesuai dengan penyusutan kedua. Dengan demikian, QE sama dengan M kalikan A. A adalah percepatan. Kalau percepatan berarti dia bergerak, ya. Dan jika muatan bergerak, maka percepatan gerak partikel dapat dihitung. Satu-satunya berbeda dan elektrik. A sama dengan QE per M. Jika E konstan, maka A juga konstan. Nah, ini, ya, ini yang kalau kalian melihat tabung CPU PC yang bukan flat, televisi yang tabung, gitu ya, itu kita di belakang itu mesti ada agak mencolok, gitu ya. Kemudian kita nyalakan menggunakan listrik, berarti menekan beda potensial dengan jarak kutub positif dan negatif, maka di antara kutub positif dan negatif muncul medan listrik. Kemudian muatan di sini, kalau dia dilepaskan, dia akan mengalami gaya. Kalau mengalami gaya, berarti dia akan bergerak dengan percepatan. Kalau bergerak percepatan, kita atur besarnya medan listrik, maka kita bisa melihat gambar tulisan warna-warni yang bergerak pada laptop atau layar HP kita, ya, monitor laptop kita, layar televisi kita, dan seterusnya. Itu adalah salah satu aplikasinya. Kita manfaatkan teknologi. Kalau kita menyediakan muatan listrik, kemudian kita kendalikan dengan memberikan beda potensial listrik, berarti kita memberikan medan listrik. Kalau memberikan medan listrik yang mengalami gaya, kalau mengalami gaya, berarti dia akan bergerak. Maka kita bisa mengamati benda-benda bergerak, muatan bergerak, seolah itulah gambar yang bergerak tadi. Kalau warna-warni, berarti ada konversi antara energi listrik berubah ke energi cahaya, di mana energi cahaya itu ditentukan oleh frekuensi dan panjang gelombangnya. Kita ketahui spektrum warna magic wave ini itu adalah sesuai dengan panjang gelombang dan frekuensinya. Itu yang dikendalikan, sehingga kita bisa memanfaatkan produk teknologi pada layar laptop kita, HP kita, televisi kita, apapun yang menggambarkan melihat gambar kamu. Ya. Pak, gimana kalau yang layarnya bukan tabung tapi flat, seperti laptop kita? Sebenarnya kalau laptop kita, muatan listrik sudah disediakan di dalam flat ini, ya, pada laptop kita. Itulah istilah kalau kalian mendengar teknologi plasma, ya. TV plasma. Plasma sebenarnya itu adalah kumpulan dari banyak muatan listrik. Ya, itu konsepnya. Ya.
Ini penggambaran tadi. Ya. Nah, ya. Bukan nyala. Nah, ya. Ini yang kalau kita ada muatan listrik, gitu ya. Kemudian muatan listrik disediakan, ditabung atau di monitor kita, kemudian kita nyalakan menggunakan listrik. Menyalakan itu berarti kita berikan beda potensial listrik. Kalau kita berikan beda potensial listrik, berarti dia muncul medan listrik. Kalau ada medan listrik muatan, berarti dia mengalami gaya. Nah, ini yang bisa kita amati di layar kita. Nah, warna-warni ini disesuaikan dengan frekuensi dan panjang gelombangnya. Ya. Oke. Dua buah muatan yang sama besar dan berlawanan, ya sekira ini silahkan dibaca dulu aja nanti untuk pelajari ya. Sebelum saya lanjutkan ke sini, ada pertanyaan? Silahkan. Terkait dengan hukum Coulomb, gaya, kemudian mengarah ke medan listrik. Silahkan. Ada nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Misalkan kalau ada F21, itu berarti muatan 2 dipengaruhi muatan 1 ya, Pak? Ya, cara bacanya begitu ya. Konsisten saja. Baik, Pak. F12 berarti itu adalah gaya yang dialami muatan pertama karena pengaruh muatan kedua. Jadi di situ hati-hati, kalian tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Ya. Itu kesepakatannya. Jelas ya? Ya. Oke. F53 berarti di situ adalah gaya yang dialami muatan ketiga karena pengaruh muatan ketiga. Ya. Oke. Kalau sudah nggak ada, berikutnya adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan terdistribusi kontinu. Maksudnya sekarang, kalau tadi muatannya adalah satu muatan titik yang berjarak satu sama lain, sekarang ini adalah bagaimana kalau medan listrik itu dilakukan oleh muatan yang terdistribusi kontinu. Pengertian terdistribusi kontinu adalah banyak muatan yang berada dalam sebuah zat padat. Padat misalkan logam, batang, dalam bentuknya gitu ya. Pengertian terdistribusi kontinu berarti di situ sifat listrik, sifat fisika dan kimianya sama antara bagian satu dengan bagian lainnya. Kalau misalkan kita ambil batang di ujung satu, batang di tengah, atau bagian yang ujungnya lain, sifat fisika dan sifat kimianya sama. Kalau di sini adalah muatannya, berarti di situ adalah muatannya terdistribusi kontinu. Ya. Itu yang maksud dengan bagaimana